Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya Sri Kandi Batra. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menghubungkan database MySQL dengan Visual Basic. Oke, yang pertama-tama Anda harus punya konektor MySQL yang terlebih dahulu. Kalau belum ada, silakan diinstal terlebih dahulu. Untuk link install dan juga cara installnya itu sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Nanti Anda bisa lihat di kolom deskripsi ya. Oke, yang pertama adalah karena akan menghubungkan dengan MySQL, berarti kita buat terlebih dahulu database-nya. Namun sebelum itu jangan lupa terlebih dahulu di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita langsung saja. Karena kita akan menggunakan MySQL, berarti kita aktifkan terlebih dahulu SAM-nya ini. Kita buka SAM, kemudian Apache dengan MySQL-nya kita aktifkan. Ini mau kita minimize boleh, mau kita tutup juga boleh. Yang berikutnya adalah kita buat terlebih dahulu database. Kita buka browser, kemudian ketikkan localhost. Nah, di sini di PHP MyAdmin kita akan membuat database. Kita buat saja satu tabel saja terlebih dahulu ya. Misalnya kita buat nama database-nya YouTube underscore misalnya koneksi VB. Nah, namanya koneksi VB. Karena ini tabel ini hanya kebutuhannya untuk melihat nanti dia terkoneksi atau tidak. Oke, nama tabelnya misalnya kita buat tabel mahasiswa aja ya. Tabel mahasiswa, kita buat misalnya ada 6 kolom. Yang pertama, kode mahasiswa itu biasanya NPM atau NIM ya. Berikutnya adalah nama. Yang berikutnya adalah jurusan. Kemudian jenjang. Kemudian alamat. Sama telepon, itu aja. Jenisnya ini kita buat varchar semua. Alamat juga varchar, telepon juga varchar. NPM-nya misalnya kurang lebih ada 15 digit, nama itu sekitar 20 digit, jurusan kita buat 15 digit juga, jenjang sekitar 5 saja, alamatnya itu ada 25, telepon sekitar 15. Yang dijadikan kunci adalah NPM. Di NPM yang kita setting premieringnya. Oke, yang lain selesai, tinggal kita simpan. Oke, ini sudah berhasil ya, kita sudah buat sebuah database dengan nama YouTube underscore koneksi VB. Kemudian dalam database tersebut ada sebuah tabel bernama tabel mahasiswa. Oke, seperti ini sudah selesai ya. Yang berikutnya adalah kita akan membuat sebuah project di Visual Basic. Jadi kita buka terlebih dahulu Visual Basic-nya. Di sini saya menggunakan versi Visual Studio 2019. Kita buat project baru, berarti create a new project. Oke. Kita letakkan di folder folder ini ya. Oke, sekarang sudah tampil ya halaman awalnya. Ini ada sebuah form yang sudah disediakan. Jadi kita sudah punya sebuah project yang di dalamnya sudah ada sebuah form. Nah, yang pertama-tama adalah kita terlebih dahulu setting koneksinya ya dengan MySQL. Dari sini sebelah kanan di sini ada reference ya, kita klik kanan, add reference.
kemudian cari MySQL data. Nah, kalau ini sudah Anda install yang tadi, ya, konektor yang sudah Anda install, ini pasti akan muncul. Jadi dicontreng yang MySQL data, oke. Nah, akhirnya akan muncul di sini. MySQL data akan muncul di sini ya. Oke, sekarang kita mau buat koneksinya menggunakan form ini. Yang pertama-tama adalah kita buat terlebih dahulu sebuah modul. Untuk membuat modul adalah dari sini, dari project, add modul. Nah, di sini ada modul ya. Buat satu modul, kemudian di sini kita akan memasukkan rumus untuk memanggil koneksinya nanti dengan database. Rumusnya yang pertama adalah import. Nah, itu ya. Import MySQL ya, ini import MySQL data MySQL client. Nah, ini kita buat seperti ini karena kita menggunakan database MySQL. Di video-video sebelumnya saya sudah pernah membuat koneksi dengan database tapi menggunakan akses. Yang berbeda adalah pada importnya ini ya. Oke, berikutnya adalah kita buat variabel-variabel ya, variabel-variabel untuk yang nantinya bisa dipanggil dalam kebutuhan koneksi kita. Yang pertama kita buat dia bersifat public ya, supaya ini bisa digunakan pada form lainnya nanti. Misalnya kita buat nama variabel pertama koneksi. Public koneksi ini adalah untuk MySQL connection. MySQL, kita cari MySQL connection. Nah, ini itu yang pertama. Public yang kedua adalah CMD. CMD ini untuk MySQL command. MySQL C. Nah, ini MySQL command. Berikutnya adalah public DR. Ini untuk MySQL DR itu data reader ya. Kita cari, nah ini data reader. Berikutnya lagi public DA. DA ini adalah MySQL data adapter. Berikutnya kita buatkan lagi variabel DS. DS itu adalah untuk data set. Nah, seperti ini. Satu lagi yang terakhir yaitu public str, ini adalah string. Oke, ini sudah kita buatkan variabel-variabelnya. Berikutnya kita buatkan prosedur ya. Yang pertama yaitu kita buat prosedur untuk memanggil database tadi, yaitu kita buat sub, misalnya nama prosedurnya adalah prosedur hubungkan, tapi di sini tulisannya sub hubungkan ya, jadi namanya adalah hubungkan. Rumusnya adalah try dim str yang kita gunakan di atas ya, str yang kita gunakan di atas, kemudian itu adalah string tadi ya. Oh, kan ini nah ini string sama dengan tanda petik. Nah, ini kita setting servernya. Karena server kita ini kita masih menggunakan localhost, jadi ini kita ketikkan saja localhost titik koma, kemudian user ID-nya itu kita isi dengan root titik koma lagi, kemudian kalau ada password berarti kita isi passwordnya apa, kalau tidak ada berarti udah dikosongkan aja, nggak usah diisi. Berikutnya database-nya apa nama database kita tadi? Nama database kita tadi kan adalah YouTube underscore koneksi VB ya. Ini yang kita buat di php-admin tadi. Namanya adalah YouTube koneksi VB. Nah, berikutnya ini adalah
tutup petik lagi. Oke, yang berikutnya adalah kita panggil variabel koneksi tadi, maksudnya yang ini ya, variabel koneksi yang ini. Koneksi sama dengan new MySQL connection. Nah, ini sudah ada MySQL connection dalam kurung str. Selanjutnya, jika if koneksi titik state sama dengan connection state, ini paling atas, connection state titik close, maka then ya, dan itu maka koneksinya ini di open ya, seperti itu ya. Kemudian and if, nah baru ini sudah disediakan ya, ketika kita pilih, kita memasukkan try tadi, dia otomatis masuk di sini. Nah, selain itu dia maksudnya seperti itu ya, akan muncul pesan message box-nya adalah selain dari message and try, kemudian and sub ini sudah ada, ini juga end module sudah ada. Oke, selesai untuk di data modulnya. Nah, sekarang bagaimana supaya untuk melihat ini nanti berhasil atau tidaknya? Untuk melihat koneksi ini berhasil atau tidak, kita bisa lihat dari formnya. Nah, di form ini kita sediakan sebuah grid. Ini ada grid view. Oke, grid view ya, ini satu aja. Nah, ini kan kosong ya. Ketika kita run ini nanti kan kosong. Coba kita run terlebih dahulu. Nah, ini kan kosong ya. Nah, untuk melihat dia terkoneksi atau tidak, seharusnya fill-fill yang ada di tabel kita tadi masuk ke sini. Nah, oleh karena itu, kita harus buatkan terlebih dahulu prosedur untuk menampilkan fill-fill tabel tadi di sini. Oke, sekarang kita kembali dulu ke perancangan, kita tutup ini. Cara membuatnya adalah kita double klik saja dari form ini. Karena kita akan membuat prosedur, berarti dia diletakkan di atas private sub ya. Nah, di atasnya sini kita buatkan prosedur, yaitu nama prosedurnya misalnya tampil di grid. Sub tampil di grid, kita panggil prosedur tadi ya, prosedur untuk menghubungkan tadi, call hubungkan, kemudian DA sama dengan new MySQL data.mysql client.mysql data adapter. Panjang ya, tetapi ini kita sudah disediakan bantuan, jadi kita tinggal pilih saja ini. Nah, jadi walaupun panjang itu tadi, ini tidak akan membuat kesulitan karena ini sudah disediakan. Dalam kurung kita panggil tabel tadi semuanya, berarti select bintang ya. From, nama database kita adalah YouTube tadi ya, tetapi yang kita pilih ini adalah nama tabelnya. Nama tabel tadi adalah T Mahasiswa. Kemudian tutup petik, kemudian koma, panggil variabel koneksi tadi. Ya, seperti ini. Selanjutnya ds sama dengan new dataset. Nah, ini muncul ya, new dataset. Kemudian da.fill dalam kurung ds. Selanjutnya kita lihat nama variabel di grid kita ini namanya apa. Anda bisa lihat di properties ya, itu namanya adalah ini, data grid view. Kalau mau diganti name-nya ini supaya lebih pendek boleh, kalau tidak diganti juga nggak apa-apa. Ini kita ganti saja misalnya menjadi grid gitu aja ya namanya ya, supaya lebih pendek. Jadi nama komponen ini adalah grid karena sudah kita ganti. Sekarang kita kembali ke rumus tadi.
Ini. Setelah da.fill.ds, kemudian kita panggil nama komponen grid kita tadi. Grid titik data source. Nah, ini klik data source sama dengan ds.tables dalam kurung 0. Jadi indeksnya itu dimulai dari 0. Selanjutnya supaya gridnya ini hanya bisa dibaca saja, read only-nya kita aktifkan. Oke, seperti itu. Ini sudah ada prosedurnya ya. Tinggal supaya prosedur itu berjalan, maka kita akan panggil prosedur tersebut. Jadi di sini, nah form load ini kan maksudnya ketika form buka ya, di loading. Kita panggil prosedur yang sudah kita buat di atas, yaitu call tampil di grid. Oke. Nah, ini kita run. Ketika di dalam grid tadi muncul field-field yang sudah kita buat di database, berarti koneksi kita sudah berhasil. Jika tidak muncul, berarti belum berhasil. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Oh ya, supaya kelihatan dia ini full ya, kita buat full screen dulu. Klik formnya, caranya baru setting pada form ini, Windows State ini kan normal ya, kita ganti menjadi maximize. Nah, jadi dia biar full screen. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah muncul ya. Ini adalah field-field yang kita buat di dalam tabel, di dalam database tadi. Oke, seperti itu. Ini sudah berhasil. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.